SD Negeri 1 Langenharjo adalah salah satu sekolah yang berada di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. SD Negeri 1 Langenharjo berada pada daerah yang strategis di Kota Kendal. Lingkungan yang dekat dengan kantor kelurahan, kantor Perumda Tirto Panguripan, pasar, pusat keagamaan Makam Mataram, dan UMKM Gerabah. Secara sosial budaya, peserta didik memiliki latar belakang orang tua yang berbeda tingkat ekonomi, pekerjaan, dan pendidikan, di mana mayoritas 65% latar belakang pekerjaan orang tua adalah pedagang. Selain itu, minat dan bakat serta kebutuhan belajar peserta didik juga beragam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat seluruh Nusantara. Senang rasanya pada kesempatan kali ini saya, Bu Hartini, salah satu guru di SD Negeri 1 Langenharjo, Kabupaten Kendal, bisa berbagi praktek baik sekolah saya tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan judul seru, strategi, edukatif, realistik, dan unik. Membangun pemahaman bilangan kelas 1 melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan inquiry A, B, C, D, E, yang merupakan salah satu tindak lanjut agar semangat belajar murid meningkat pada kompetensi capaian numerasi yang bermuara pada menghijaunya capaian rapot pendidikan sekolah. Rapot pendidikan sebagai potret sekolah merupakan salah satu ketercapaian kompetensi literasi dan numerasi murid. Hasil rapot pendidikan SD Negeri 1 Langenharjo pada tahun 2023, kompetensi numerasi menjadi prioritas yang harus ditingkatkan karena berada pada kategori sedang atau berwarna kuning, yaitu pada indikator kualitas pembelajaran. Ini adalah Huda, anak kelas 1 di SD Negeri 1 Langenharjo. Huda semangat datang ke sekolah karena bisa menonton TV besar di kelas. Dan ini Vina. Vina semangat datang ke sekolah karena bisa bermain pasaran di kelas bersama teman-temannya. Tapi lain ceritanya jika mereka sudah menghadapi pembelajaran matematika. Mereka menganggap matematika tidak menarik. Hal itu juga dialami oleh sebagian besar anak kelas 1. Hal ini disadari oleh wali kelas 1 Ibu Hartini bahwa kodrat peserta didik kelas 1 adalah bermain sambil belajar. Keragaman kebutuhan belajar peserta didik dan kurangnya minat belajar pada mata pelajaran matematika berdampak pada kurangnya pemahaman konsep pembelajaran bagi peserta didik. Hal ini merupakan tantangan bagi saya untuk berefleksi, untuk memperbaiki keadaan dan melakukan inovasi pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik guna meningkatkan kualitas pembelajaran kelas saya yang akan berdampak pada kualitas pembelajaran di SD Negeri 1 Langenharjo. Aksi pertama yang saya lakukan adalah melakukan asesmen diagnostik non-kognitif di awal tahun ajaran baru sebagai langkah awal mengidentifikasi profil belajar peserta didik. Saya melakukan asesmen non-kognitif melalui catatan formulir pendaftaran dan observasi. Saya juga melakukan asesmen awal pembelajaran untuk mengetahui tingkat kesiapan peserta didik, sehingga saya mendapat gambaran untuk menyesuaikan pendekatan pengajaran yang mengakomodir kebutuhan peserta didik. Dari asesmen awal, saya melakukan pembagian kelompok peserta didik berdasarkan kesiapan belajar, yaitu murid dengan pemahaman tinggi, sedang, dan perlu bimbingan. Saya memberi nama kelompok pemahaman tinggi merah muda, pemahaman sedang putih dan biru, dan pemahaman perlu bimbingan kuning. Langkah kedua, saya merancang pembelajaran yang seru dengan melakukan 3 tahap, yaitu pertama, mengidentifikasi tujuan pembelajaran atau hasil yang diinginkan. Kedua, merancang alat ukur keberhasilan pembelajaran atau asesmen dan kriteria ketercapaian. Ketiga, merancang langkah pembelajaran
dan melaksanakan pembelajaran dengan memperhatikan tingkat kesiapan belajar peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi saya pilih untuk mengakomodir keberagaman kebutuhan belajar peserta didik dan menggunakan strategi edukatif, realistis, dan unik dengan pendekatan inquiry ABCDE. Pembelajaran dimulai dengan berdoa, yel-yel semangat, kesepakatan kelas, dan guru menanyakan kehadiran peserta didik. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, dilanjutkan dengan memberikan apersepsi, menghitung jari tangan bersama. Dilanjutkan dengan membacakan nyaring buku pijakan materi yang berjudul Ular yang Rakus dengan media pembelajaran interaktif ala Bu Hartini. Kegiatan dilanjutkan dengan menjelaskan pembelajaran dan asesmen yang akan dilakukan peserta didik. Berdasarkan hasil rapot pendidikan pada indikator karakter dan asesmen diagnostik, saya merencanakan pendekatan inquiry untuk menumbuhkan karakter bernalar kritis kelas 1. Metode inquiry sangat cocok dengan karakteristik kelas 1 yang aktif dan senang bermain. Pembelajaran juga didesain kontekstual, dekat dengan aktivitas keseharian mereka. Yuk, ikuti langkah cari pada kegiatan seru, strategi edukatif realistis dan unik dengan pendekatan inquiry ABCDE. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik mampu membaca nama bilangan dan menulis lambang bilangan 1 sampai 10 dengan benar. Pada pos bakery, peserta didik akan belajar membaca nama bilangan dengan cara kontekstual. Mereka akan membuat kue huruf dari cetakan huruf dan pledot. Strategi taktil ini menstimulus peserta didik lebih cepat memahami nama bilangan. Pos berkebun dan pos memancing. Mereka akan belajar menulis dan membaca bilangan berdasarkan tangkapan dan hasil panen. Pos memasak, mereka akan menggoreng kentang dan memasukkan ke dalam wadah yang akan dituliskan bilangan dan nama bilangan. Pada meja kelompok masing-masing disediakan media bantu berupa huruf, suku kata, sesuai kemampuan awal mereka untuk membantu proses pembelajaran. Setelah kegiatan selesai, mereka akan berdiskusi, membandingkan hasil rencana dan kenyataan hasil yang sudah dilakukan sesuai atau tidak. Setelah kegiatan selesai, mereka akan melakukan asesmen sumatif, membaca bilangan melalui game, dan menulis bilangan melalui tes tertulis. Kegiatan asesmen disesuaikan dengan kesiapan belajar mereka, di mana kelompok perlu dampingan mendapatkan asesmen menebalkan nama bilangan. Kelompok sedang mendapatkan asesmen menebalkan dan menyalin nama bilangan, sedangkan kelompok pemahaman tinggi menulis nama bilangan tanpa bantuan. Pada langkah evaluasi, peserta didik sangat senang dengan kegiatan hari ini karena matematika tidak terasa sulit dan membosankan lagi, tapi menyenangkan dengan aktivitas permainan yang sangat mereka inginkan. Saya sebagai guru kelas 1 sangat senang tentunya karena dapat mengimplementasikan kegiatan pembelajaran diferensiasi sesuai kebutuhan belajar murid saya. Pendekatan inquiry ABCDE juga terlihat jelas untuk memupuk profil pelajar Pancasila bernalar kritis, kreatif, kolaboratif, dan mandiri. Rapot pendidikan bukan tanggung jawab guru kelas 5, tapi tanggung jawab sistem sekolah. Inquiry adalah cara merdeka untuk membantu bernalar, menentukan ide, menyelesaikan masalah kehidupan, dan cara untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Saya Indaka Fauziah, rekan sejawat dari Bu Hartini. Pembelajaran yang menyenangkan sesuai kodrat anak fase A sangat kontekstual, sesuai kebutuhan belajar mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Restanti, Kepala SD Negeri 1 Langenharjo. Saya sangat mendukung pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh Ibu Hartini. Pembelajaran seru yang merupakan akronim dari strategi edukatif, realistis, dan unik, sangat sesuai dengan kebutuhan peserta didik.